Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatama ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil kurubu wa tu'du bihi hawaiju wa tunnalu bihi raghibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumila birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan diselamatkan nanti di yaumul akhir. Santri-santriku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu materi yang nanti akan ibu sampaikan dan ibu jelaskan. Di sini ibu akan mengisahkan tentang seorang anak yang nantinya akan termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena terlalu cintanya sama ibunya, terlalu sayangnya sama ibunya, terlalu patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya. Suatu kisah menceritakan yaitu ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang sangat soleh sekali. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang tidak mendengar kata kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Suatu saat dia berbicara atau meminta kepada ibunya, minta izin berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Uwais Al-Qarni, wahai ibuku, aku ingin bertemu dengan Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibunya, boleh anakku sekalian, boleh, silahkan kamu ketemu. Tapi dengan catatan nanti kamu harus balik kembali secepatnya karena ibu dalam keadaan kurang sehat. Ibu dalam keadaan sudah tua. Seperti itu. Al-Kisah menceritakan Uwais Al-Qarni pergilah untuk berkunjung ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dilakukan oleh Uwais Al-Qarni begitu jauh, gurun dilaluinya. Suatu tempat yang dituju oleh Uwais Al-Qarni akhirnya datang ke tempat tersebut. Sampai juga akhirnya ke tempatnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditujukan yaitu hanya untuk bertemu yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulianya, begitu agungnya, sehingga namanya begitu harum dan ajarannya begitu melekat dan akhlaknya terutama begitu baik sehingga membuat Uwais Al-Qarni ini penasaran. Datanglah Uwais Al-Qarni ini, tapi sayang anakku sekalian, Uwais Al-Qarni sudah jauh datang untuk ke rumah Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak berada di rumah. Apa yang dia temui, siapa yang dia temui, yaitu Siti Aisyah, istri daripada Rasulullah SAW. Akhirnya Uwais Al-Qarni mengungkapkan untuk niat hatinya, yaitu untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibicarakan, wahai istri Rasul,
saya pengen ketemu yang namanya Rasulullah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab, wahai Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat baik, hari ini Rasulullah tidak ada di rumah karena Rasulullah sedang menghadapi perang pada waktu itu. Sehingga Uwais Al-Qarni pikir tidak mungkin dia itu menunggu Rasulullah. Sampai Siti Aisyah berkata, wahai Uwais Al-Qarni, kalau bisa insya Allah besok Rasulullah bisa pulang, tunggu sajalah, kata Siti Aisyah seperti itu. Tapi Uwais Al-Qarni mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia mengingat ibunya. Nah di sini anak-anak, siapa yang bisa ingat selalu bertemu dengan hatinya itu untuk selalu mengingat ibunya? Siapa di antara kalian? Insya Allah kita termasuk adalah orang-orang yang selalu ingat kepada kedua orang tua kita dan selalu setiap saat kita mendoakannya. Selalu kita mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal apalagi yang masih hidup ya. Nanti kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua kalau keadaannya masih ada di dunia ini, kita doakan supaya sehat, supaya kita itu istilahnya banyak rezeki, panjang umur, dipenuhi dengan kebaikan dan selalu bisa membimbing kita, apalagi kita dalam keadaan menuntut ilmu di dunia ini. Baik anak-anakku sekalian, apa yang selanjutnya kira-kira terjadi pada Uwais Al-Qarni? Bisa menunggu apa tidak? Tidak anak-anakku sekalian. Karena apa? Karena mengingat ibunya yang sedang dalam keadaan sakit. Oleh karena itu pamitlah Uwais Al-Qarni pada waktu itu, sehingga dia menitipkan pesan kepada Siti Aisyah untuk menyampaikan salamnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni pulang ke rumahnya dengan membawa kekecewaan, kecewa tidak bertemu, tapi dia bangga sudah bisa melihat rumah Rasulullah dan bisa datang ke rumah Rasulullah. Nah di sini anak-anak kita bisa ambil kesimpulan bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita kalau seandainya orang tua kita nanti dalam keadaan sudah tua. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha, di mana apabila ada orang tua kita yang dalam keadaan sakit, kita bisa merawatnya. Apabila dalam keadaan sehat pun, kita bisa mendengar selalu nasihatnya. Itu aja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kisah daripada Uwais Al-Qarni tentang birrul walidaini ini bisa menginspirasi kalian untuk selalu bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wabil khusus Ibu Kesti sendiri, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat di lockdown, di rumah saja. Kalian bisa untuk berbuat baik lebih banyak kepada kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan niat-niat baik kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal afwa hinda hisab. Robbi pirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.